Agung dalam bahasa Ibrani. Ya. Arti kata kitab Kidung Agung dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Yang pertama adalah arti bahasa nih. Dari kita tahu bahwa bahasa Ibrani itu adalah bahasa asli perjanjian. Ada istilah yang berbeda penyebutan kitab Kidung Agung dalam bahasa Indonesia dengan di dalam bahasa Ibrani. Di mana dalam bahasa Ibrani kitab Kidung Agung itu disebut dengan istilah sir ha sirim. Sir ha sirim. Inilah bahasa Ibrani dari kitab Kidung Agung. Yang kalau kita artikan secara harafiah, arti dari sir hasirim dalam bahasa Ibrani kitab Kidung Agung adalah nyanyian di atas segala nyanyian. Atau diartikan juga kitab Kidung Agung itu adalah yang paling utama, juga yang paling indah, juga yang paling agung. Di mana Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam kitab Kidung Agung itu, ya, nyanyian di atas segala nyanyian, dan nilai nyanyian di atas segala nyanyian di dalam isi kitab Kidung Agung itu adalah paling utama, paling indah, atau paling agung. Artinya tidak ada duanya di muka bumi. Di dalam bahasa Yunani, istilah kitab Kidung Agung memiliki istilah yang berbeda juga, yaitu kantikum, kantikorum. Ini bahasa Yunani dari kitab Kidung Agung. Artinya berbeda pula penyebutannya di dalam bahasa Ibrani. Jadi kitab Kidung Agung itu disebut dengan istilah sir asirim. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya adalah kantikum kontikorum. Lalu bagaimana dengan arti? Kita tahu sebutannya dalam bahasa Indonesia atau secara harafiah artinya adalah Kidung Agung. Jadi kalau kita mau simpulkan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu Kidung Agung dalam bahasa Ibrani sekali lagi istilahnya disebut sir hasiri maupun dalam bahasa Yunani aisma asmaton. Artinya kitab ini merujuk pada pujian tertinggi, penghormatan tertinggi, pengagungan tertinggi, bukan juga nyanyian yang paling utama dan yang pertama. Atas cinta kasih Tuhan terhadap kita. Dan juga dalam kitab Kidung Agung ini Tuhan ajarkan juga bagaimana seharusnya kita manusia memiliki cinta sejati. Baik terhadap Tuhan dan juga terhadap pasangan. Jadi sebenarnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kitab Kidung Agung ini sebenarnya secara singkatnya menjelaskan arti makna salib. Di mana kita tahu saudara, salib itu terdiri dari dua bagian. Garis yang vertikal, yang menjulang ke atas, itu menunjukkan kasih Kristus kepada kita. Dan sebaliknya, bagaimana kita mengasihi Kristus. Jumat Agung adalah bukti konkret adalah makna dari salib Kristus yang horizontal.
yang dari atas ke bawah. Sedangkan yang garis vertikal itu memiliki arti dan makna bagaimana kita sesama harus mengasihi. Seperti kita mengasihi Kristus di dalam hati, pikiran, dan perasaan. Yang artinya kitab Kidung Agung juga memiliki arti dan makna yang sama seperti salib Kristus. Kitab Kidung Agung mengajarkan tentang kasih yang agung, cinta yang agung, dan juga yang paling indah, ya, antara Tuhan dengan kita dan juga antara kita sesama. Maka nanti di dalam kitab Kidung Agung ini juga ada bahasa-bahasa yang nuansa romantis. Bahkan bisa dikatakan sensual atau erotis. Tapi jangan berpikir negatif dulu, Susu. Walaupun di kitab Kidung Agung ini akan dijelaskan kepada kita tentang cinta yang sensual atau romantis tetap dalam perspektif Tuhan. Tetap dalam koridornya Tuhan, tetap dalam sudut pandangnya Tuhan. Dalam konteks hubungannya suami istri. Nah, itu sekitar tentang arti atau istilah asli bahasa Ibrani dan bahasa Yunani daripada kitab Kidung Agung dan juga artinya dan maknanya. Lalu siapa yang penulis daripada kitab Kidung Agung itu sendiri? Tidak lain tidak bukan Raja Salomo. Jadi jangan lupa, saudara. Ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Jadi nanti ini kalau keluar di ujian, saya berharap saudara langsung ingat. Yang pertama adalah kitab Mazmur. Yang kedua adalah kitab Pengkhotbah. Dan yang terakhir adalah kitab Kidung Agung. Jangan lupa itu. Jangan sampai juga nanti orang yang kita layani menanyakan itu kepada saudara, jangan sampai ada di antara kita yang tidak tahu menjawabnya, malu-malu. Ya, apalagi mereka tahu bahwa kita ya sarjana teologi atau sarjana pendidikan atau master pendidikan bahkan master teologi. Harus tahu menjawab itu, saudara. Ya, kalau enggak nanti malu kita. Nah, sekali lagi saya katakan tadi bahwa penulis kitab Kidung Agung ini adalah Raja Salomo. Kita tahu latar belakang kehidupan Raja Salomo. Ya, muncul di 3 kitab. Ya, Mazmur, Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Secara lebih kontras, dominan. Tapi di kitab-kitab lain, contohnya dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Disinggung juga di sana tentang kelebihan Raja Salomo. Di samping dia dinobatkan menjadi salah satu raja terkaya di bawah kolong langit ini pada zamannya. Dan sekaligus juga menjadi raja yang paling bijaksana pada zamannya. Dan juga dicatat, Salomo memiliki banyak istri. Kurang lebih 700. Dan 300 gundik. Atau simpanan lah kira-kira begitu. Yang mana poligami yang dipilih, yang diputuskan oleh Salomo itulah menjadi salah satu penyebab Tuhan tidak lagi berkenan atas Salomo. Jadi memang menariknya begini, saudara. Alkitab kita itu tidak pernah menutupi sesuatu hal, termasuk hal yang berbau dosa. Sekalipun itu dilakukan oleh orang-orang yang pernah dipilih dan dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Sebut saja Salomo. Semuanya gamblang, transparan. Tuhan bukakan kehidupan mereka dalam dan luar. Ini yang juga sebenarnya dikritik oleh saudara kita muslim. Mereka bertanya begini, ini ya kita orang Kristen, kok dosa, aib, kelemahan, kekurangan para nabi-nabinya semuanya vulgar banget dibongkar.
Dia bandingkan dengan kehidupan para nabi-nabi di dalam kitab mereka. Itu semuanya ditutupi. Serapat-rapat. Supaya kelihatan semuanya kudus dan suci. Lalu mereka bilang, ini Alkitab orang Kristen. Bukannya berusaha menutup rapat-rapat dosa dan para nabinya. Tapi justru membuka sama dalam-dalamnya seluas-luas. Motif dan tujuan kenapa Tuhan mau membuka semua kehidupan para nabi, tokoh-tokoh dalam Alkitab, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita di balik kekurangan dan kelemahan para nabi dan tokoh-tokoh Alkitab. Kita harus belajar. Jangan sampai menjadi seperti mereka. Itu satu tujuan. Alias menjadi pembelajaran buat kita di situ zaman. Untuk kalau kita tidak mau mengalami keterpurukan seperti apa yang dialami Salomo, sehingga runtuhlah kerajaannya, terpecah-pecahlah kerajaannya. Ya jangan kita ikuti cara berpikir, cara hidup Salomo. Waktu dia jatuh dalam dosa, yaitu apa? Poligami. Jangan ikut.